ini saya akan berkunjung ke salah satu tempat bersejarah di mana menjadi tempat menginapnya sementara pahlawan nasional Raden Slamet Riyadi. Mungkin bagi sebagian masyarakat Maluku mungkin tidak mengenal siapa itu pahlawan Raden Slamet Riyadi. Beliau itu merupakan salah satu pahlawan yang lahir di Solo tahun 1950 yang diperintahkan untuk datang ke Ambon untuk menuntaskan organisasi Maluku Selatan yang dulunya itu ingin memerdekakan diri dari NKRI ini. Mau tahu keseruannya? Ayo ikuti saya. Dan mungkin perjalanannya tidak terlalu jauh, mungkin jadi saya akan skip sampai di belakang di muka tempat beliau. Saat ini saya sedang berada di salah satu tempat bersejarah yang ada di Tule, tempat menginapnya sementara pahlawan nasional yang bernama Slamet Riyadi. Oke, untuk kediamannya itu bisa dilihat di belakang saya ini. Beliau merupakan salah satu komandan dalam pemberantasan Republik Maluku Selatan. Mari kita lihat ke dalam rumah penginapan sementara beliau. Dia di sekeliling rumah. Tempat ini merupakan tempat menginapnya pahlawan Slamet Riyadi atau biasa nama lengkapnya itu Raden Slamet Riyadi. Oke, kita lihat di sini. Rumah ini sudah cukup lama, tapi rumah ini juga menjadi salah satu kesan bagi warga sekitar karena tempat ini merupakan tempat menginapnya pahlawan nasional gitu. Dan sejarah lebih lengkapnya nanti akan saya jelaskan bertahap dari mulai kedatangan pahlawan nasional Raden Slamet Riyadi di kota Ambon dan bagaimana RMS di kota Ambon ini dituntaskan oleh beliau. Raden Slamet Riyadi lahir pada tanggal 26 Juli 1927 di Surakarta, Jawa Tengah. Sejak muda ia telah menunjukkan jiwa kepemimpinan dan keberanian dalam memperjuangkan melawan penjajah. Pada masa Revolusi Nasional Indonesia, ia menjadi bagian dari Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, yang kemudian berkembang menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Slamet Riyadi dikenal sebagai seorang pemimpin muda yang cerdas, disiplin, dan penuh semangat juang. Ia banyak berperan dalam pertempuran melawan Belanda pada masa agresi militer Belanda 1 dan 2, serta dalam beberapa operasi militer di dalam negeri setelah Indonesia merdeka. Salah satu kiprah terbesarnya adalah dalam menumpas pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS pada tahun 1950. Pemberontakan RMS dipicu setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tahun 1949. Muncul berbagai gerakan separatis yang menolak integritas ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satunya adalah gerakan Republik Maluku Selatan yang diproklamir oleh Christian Robert Stephen Solmaki pada tanggal 25 April 1950 di Ambon. Solmaki dan pendukung RMS menolak keputusan Konferensi Meja Bundar KMP yang menyatakan bahwa Republik Indonesia Serikat RIS akan kembali menjadi NKRI. Mereka menginginkan Maluku tetap menjadi bagian dari negara federal bentukan Belanda dan bahkan mendirikan negara sendiri yang mereka buat sebagai Republik Maluku Selatan. RMS mendapat dukungan dari sebagian besar anggota bekas Koninklijk Nederland Indisch Leger atau disingkat KNIL. Tentara kolonial Belanda yang mayoritas berasal dari Maluku dengan persenjataan yang masih kuat. Mereka menguasai Ambon dan beberapa wilayah di sekitarnya.
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno memutuskan untuk mengambil tindakan tegas guna menumpas pemberontakan TNI. Maka dibentuknya operasi militer penumpasan RMS yang dipimpin oleh Mayor Slamet Riyadi. Perjuangan Slamet Riyadi dalam menumpas RMS sebagai perwira muda yang berpengalaman dalam perang gerilya dan pertempuran melawan Belanda. Mayor Slamet Riyadi dipercaya untuk memimpin operasi di militer di Maluku guna menumpas RMS. Dan juga ada tahapan penting dalam operasi tersebut. Yang pertama, pendaratan pasukan di Maluku 28 September 1950. Pada akhir September 1950, pasukan TNI yang dipimpin Slamet Riyadi melakukan pendaratan di Pulau Ambon. Pasukan ini terdiri dari pasukan darat, laut, dan udara yang dikerahkan oleh berbagai wilayah di Indonesia. Setibanya di Ambon, pasukan TNI langsung berhadapan dengan perlawanan sengit dari pasukan RMS yang telah mempersiapkan pertahanan mereka dengan baik. Pertempuran sengit di kota Ambon, Oktober 1950. Pasukan RMS melakukan perlawanan dengan persenjataan cukup lengkap, warisan dari bekas tentara KNI. Namun dengan strategi militer yang cermat, Mayor Slamet Riyadi dan pasukannya berhasil mendesak pasukan RMS ke dalam kota. Pertempuran berlangsung sengit, terutama di Benteng Victoria yang merupakan pusat pertahanan utama RMS. Benteng ini akhirnya dapat direbut oleh TNI yang menjadi titik balik kemenangan pasukan pemerintah Indonesia. Gugurnya Mayor Slamet Riyadi 4 November 1950. Pada 4 November 1950, dalam pertempuran terakhir di Ambon, Mayor Slamet Riyadi gugur terkena tembakan musuh saat sedang memimpin serangan terhadap pertahanan terakhir RMS. Ia wafat di usia yang sangat muda, hanya 24 tahun, saat sedang berjuang menegakkan kedaulatan Indonesia. Kepergiannya menjadi kehilangan besar bagi TNI dan bangsa Indonesia, namun perjuangannya tetap dikenang sebagai salah satu pengorbanan terbesar dalam sejarah militer Indonesia. Slamet Riyadi meninggal dunia di atas kapal di perairan Tulehu, Maluku Tengah, pada 4 November 1950. Ia dimakamkan di Tulehu atas permintaan masyarakat setempat. Slamet Riyadi tertembak di depan gerbang Benteng Victoria, Ambon. Ia langsung diamankan untuk mendapatkan pertolongan medis. Dokter dan tenaga medis di rumah sakit darurat di atas kapal perarian Tulehu berusaha menyelamatkan nyawanya, namun luka Slamet Riyadi terlalu parah sehingga sulit diselamatkan. Pada malam ke-9 usai tertembak, Slamet Riyadi meninggal dunia. Kejatuhan RMS dan pelarian Saul Makil. Setelah gugurnya Slamet Riyadi, pasukan TNI terus menggempur pasukan RMS. Pada akhirnya Ambon berhasil direbut secara penuh oleh pasukan pemerintah pada 28 November 1950. Robert Saul Makil, pemimpin RMS, melarikan diri ke Pulau Seram dan terus melakukan perlawanan gerilya selama bertahun-tahun. Namun pada 1963 ia akhirnya tertangkap oleh pasukan Indonesia dan dijatuhi hukuman mati pada 1964. Oke teman-teman, ini merupakan kuburan dari pahlawan nasional kita, Raden Slamet Riyadi. Beliau dikubur di sini atas permintaan dari masyarakat Tulehu untuk menguburkan jasad beliau di sini. Tapi untuk sekarang makam beliau yang asli sudah dipindahkan di makam nasional di Kota Ambon.